ketika kita safar, apakah kita juga disyariatkan untuk melakukan sholat sunnah? Jawabannya iya. Jadi dalam kondisi apapun manusia itu disyariatkan untuk sholat. Kalau safar Pak, ya, apakah safar menghalangi orang untuk sholat? Tidak, karena kamu safar kamu nggak boleh sholat. Apakah gitu? Tidak. Namun ketika safar ada sunnah yang ditinggalkan, yaitu rawatib. Sehingga pada waktu safar sholat rawatib baik qobliyah maupun ba'diyah sunnahnya ditinggalkan. Tapi beralih pada sunnah yang lain. Terus sunnah ketika safar apa? Anda bisa sholat duha, bisa tahajud, bisa sholat sunnah yang lain, silahkan. Tapi untuk rawatib tidak dikerjakan. Nabi SAW ketika beliau sedang safar, orang safar di masa silam itu kan berada di atas onta atau keledai, dan rata-rata yang dipakai ini kalau nggak onta keledai. Kuda itu jarang, karena kuda itu larinya terlalu cepat, sehingga nunggang kuda dengan kecepatan tinggi lari begitu orang nggak kuat lama, capek. Tapi kalau onta nyantai ya. Sehingga gelina-gelinu gini ya, sambil goyang-goyang ya meskipun tidak lebih nyaman dibandingkan kendaraan kita Pak, tapi Masya Allah seperti itulah orang masa silam. Sehingga mereka menempuh perjalanan dalam waktu yang lama di atas onta itu, hanya dalam jarak misalnya ya, dalam jarak 100 kilo itu butuh perjalanan sehari. 100 kilo gelina-gelinu sehari ya. Maka karena mereka sehari di atas onta, mereka dulu menggunakan kesempatan di atas kendaraan itu untuk sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sholat di atas kendaraan beliau sesuai dengan arah kendaraannya. Sehingga pada waktu berada di atas kendaraan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu waktunya habis untuk sholat. Sholat apa Pak? Sholat sunnah. Sehingga beliau banyak sholat sunnah di atas onta. Karena begini, ketika berada di atas kendaraan, di atas onta, itu kan ontanya nggak mungkin tersesat. Kenapa? Dikasih tali ya, nyambung dengan onta depannya sampai onta terdepan. Nah onta terdepan itu yang dituntun, sehingga nanti gantian nuntun yang terdepan, nuntun belok kanan belok kiri nyari jalan. Sedangkan yang di belakangnya cuma ngikuti saja. Maka mereka yang naik onta di belakang seperti penumpang yang sudah kendaraannya dikendalikan oleh driver, oleh supir. Dalam posisi ini beliau banyak sholat sunnah. Coba kita kalau melakukan perjalanan dari Jogja menuju Jakarta naik bis, di atas bis waktu kita habis untuk apa? 1. Nyemil, 2. Tidur, 3. Main game, 4. Buka Facebook, 5. Buka YouTube, 6. Buka marketplace. Rata-rata itu. Kalau nggak ngobrol, apalagi kalau pikniknya bareng dengan teman-teman, wah Masya Allah isinya cuma guyon aja. Seisi bis itu isinya guyon. Betul kayak gitu ya. Jadi jarang kemudian kita manfaatkan untuk berzikir, jarang kita manfaatkan untuk sholat, karena teman kita banyak. Jamaah umroh, kalau mereka naik pesawat Jakarta Jeddah, Jakarta Madinah 9 jam, kalau di depannya ada TV, sudah Pak, di depannya ada hiburan TV, yang dilakukan apa? Nonton TV, nonton film. Andai kan tidak dikasih peringatan, ayo sholat, baca Quran, zikir, ibadah, mereka pasti akan habis waktunya nonton film. Kalau enggak, merem, tidur. Padahal 9 jam itu ya terbuang sia-sia hanya untuk itu. Meskipun kadang kita kasih motivasi, kalau Anda pengen mendarat dalam kondisi sehat, gunakan untuk istirahat. Jangan melek terus. Pak, saya raiso turu ya Pak, melek terus. Masya Allah, ini kasihan, jenengan minum antimu. Kalau enggak tambah CTM, turu dia, biar nanti ketika mendarat sehat. Namun sholat yang dilakukan oleh dulu orang-orang soleh masa silam ketika berada di atas kendaraan, mereka rajin ibadah, rajin sholat sepanjang di atas kendaraan. Baik, yang kedua, batasan safar itu berapa lama dan berapa jauh waktunya, berapa jauh jaraknya? Minimal 80.
Kalau kurang dari 80 kilo maka dikembalikan kepada urf yang berlaku di masyarakat. Kalau perjalanan safar itu kurang dari 80 kilo dikembalikan kepada apa? Urf. Urf itu apa? Anggapan masyarakat, kebiasaan masyarakat. Contoh ya, wong Sleman ke Salaman, Salaman Magelang, jaraknya berapa? Sleman Salaman berapa? 30 kilo. Tapi karena sudah beda provinsi, Sleman dengan Salaman beda provinsi, jaraknya cuma 30 kilo. Menurut orang di sini ke Salaman itu safar nggak? Safar nggak? Hah? Tidak atau safar? Tidak. Ada yang mengatakan, oh itu sudah safar pak, karena kita ke Magelang. Sleman Magelang cuman keletan kali Kerasa, nyebrang kali musafir. Nah seperti ini kembali kepada urf. Kembali kepada urf itu artinya apa yang dianggap oleh masyarakat. Kita punya pemahaman begini ya, saya berada di Sleman sebelah timur, nek neng Klaten sampai Prambanan dan seterusnya, itu bukan safar. Sehingga nggak ada istilah kok sampai Prambanan jamak kosor, itu nggak ada. Tapi kalau sampai Delanggu safar. Kemana? Ke Delanggu, itu musafir sudah. Apalagi ke Solo, Sleman Solo berapa jarak? 60-an. Nah itu kembali kepada uruf. Kalau uruf mengatakan ini sudah musafir, baik silakan jamak qasar. Jadi dikembalikan kepada anggapan masyarakat walaupun tidak sampai 80 kilo. Kalau mengenai waktunya, berapa lama kita berada di luar disebut musafir. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat tidak ada batas sampai pada posisi kita sudah meninggalkan tempat asal. Dia sudah pindah pak, nah itu baru disebut mukim. Kalau baru 10 hari, 20 hari, jamaah haji itu 40 hari di kota suci selama 38, 2 hari untuk perjalanan. Selama 35 hari ke atas mereka itu musafir, maka jamaah haji masuk kategori safar walaupun dalam waktu yang lama. Wallahu a'lam.